Perkeretaapian Indonesia. Halo Sobat Kompeten, sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencakulan pertama jalur kereta api Semarang sampai Vorstenlanden atau Solo sampai Yogyakarta. Di desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slot van de Billy, tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau disingkat NISM, menggunakan lebar sepur 1435 mm. Berikut adalah suasana kesibukan pembangunan jalur kereta api Semarang sampai Tanggung. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, sampai Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Johannes Stoomtram Maatschappij atau SDS, Semarang Cirebon Stoomtram Maatschappij atau SCS, Serajuda Stoomtram Maatschappij atau SDS, Oostjaba Stoomtram Maatschappij atau OJS, Pasuruan Stoomtram Maatschappij atau PS.SM, Kediri Stoomtram Maatschappij atau KSM, Probolinggo Stoomtram Maatschappij atau PB.SM, Mojokerto Stoomtram Maatschappij atau MSM, Malang Stoomtram Maatschappij atau MS, Madura Stoomtram Maatschappij atau MAD.SM, Delhi Spoorweg Maatschappij atau DSM. Berikut adalah jalur kereta api Surabaya sampai Pasuruan sepanjang 63 km menjadi jalur kereta api pertama milik perusahaan negara Stadspoorwegen atau SS. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh tahun 1876, Sumatera Utara tahun 1889, Sumatera Barat tahun 1891, Sumatera Selatan tahun 1914, dan Sulawesi tahun 1922. Sementara itu, di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km, dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Berikut adalah gambaran Stadspoorwegen meresmikan jalur tram pertama di Sulawesi, jalur yang menghubungkan Pasar Butung sampai Takalar sejauh 12 km. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian di Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Shokyuku atau Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketibaya dan Mauro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945. Kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia, disingkat DKARI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Stadspoorwegen atau Verenigd Spoorwegbedrijf, disingkat SS atau VS. Gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Berdasarkan Perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar atau KMB Desember 1949, dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintahan Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SSVS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei
DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun tersebut, mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api atau Persero tahun 1998. Pada tahun 2011, nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero dengan meluncurkan logo baru. Gambar berikut adalah logo perusahaan dari masa ke masa. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha tahun 2003, PT Railing tahun 2006, PT Kereta Api Indonesia Komuter Jabodetabek tahun 2008, PT Kereta Api Pariwisata tahun 2009, PT Kereta Api Logistik tahun 2009, PT Kereta Api Properti Manajemen tahun 2009, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tahun 2015.